kembali bersama kami. Saya mau ke Bang Saifullah. Bang, melihat ini kan Anda mitra dengan TNI begitu ya? Mendengar juga pernyataan dari kedua narasumber. Tanggapan Anda, Bang? Yang pertama, saya sependapat dengan Pangdam Jaya bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Namun, dalam melaksanakan tugas, lembaga manapun ia berada, itu mesti taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan. Nah, TNI di dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu adalah berfungsi sebagai pertahanan negara. Nah, kita ingin jelas balik kenapa undang-undang itu seperti mengembalikan TNI itu ke barat. Nah, latar belakangnya adalah adanya dui fungsi ABRI ketika pemerintahan Orde Baru. Nah, sementara kemudian ABRI yang dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu terbagi menjadi satu TNI dan satu lagi Kepolisian Republik Indonesia. Nah, TNI berkutat pada pertahanan negara, sementara Kepolisian Republik Indonesia itu berkutat di bidang keamanan negara. Nah, dalam perspektif ini, pertahanan negara itu adalah bagaimana TNI profesional untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping tugas-tugas untuk pertahanan negara itu, maka TNI juga memiliki kewenangan untuk melakukan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ponto tadi harus mendapatkan perintah presiden. Nah, dalam operasi militer selain perang, Komisi 1 hanya mengenal beberapa hal. Yang pertama, membantu pemerintah daerah, itu dikenal dengan kegiatan tentara membangun desa. Kemudian yang kedua, TNI sekarang mendapat kewenangan baru, yaitu untuk melakukan pembantuan kepada kepolisian untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme. Nah, untuk yang kedua ini, kita masih menunggu peraturan presiden tentang keterlibatan TNI di dalam operasi perang, operasi militer selain perang terhadap tindak pidana terorisme. Itu yang perlu kita pahami. Nah, jika misalnya urusan spanduk, baliho dan sebagainya, itu menurut saya TNI cukup hanya sebagai pembantu dari Satpol PP. Kalau benar apa yang disampaikan oleh Pangdam tadi, kalau ada baliho-baliho yang dicopot oleh Satpol PP, kemudian mereka pasang lagi. Bang Saifullah, mohon maaf, saya salah sedikit nih. Yang saya sih berkutat mungkin ke pernyataan Pak Ponto ya, karena kan Pak Ponto ini kan Kabais 2011-2013 yang punya pengalaman lah di dunia intelijen begitu ya. Jangan-jangan memang ada semacam kayak data-data intelijen yang mengkhawatirkan kalau misalnya ini tidak ditindak begitu loh, Pak Bang Saifullah. Lembaga intelijen kan banyak. Komisi 1 kan bidang intelijen. Ada BAIS ya. Sekarang Pak Zuni. Kemudian ada Jaksa Agung Muda Intelijen. Kemudian ada Kabak Intelkam Polri. Dan ada Badan Intelijen Negara. Semua menjadi mitra Komisi 1. Tidak ada sampai saat hari ini laporan dari Panglima TNI yang mungkin mendapatkan informasi dari BAIS kepada Komisi 1 tentang kemungkinan adanya perusakan terhadap persatuan dan kesatuan. Kapan itu pernyataan Panglima TNI itu di hadapan Komisi 1 terakhir yang update gitu? Yang terakhir hanya
menyangkut anggaran tahun 2021. Nah, itu tidak ada sama sekali menyinggung tentang potensi Front Pembela Islam itu yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau ada baliho yang saya lihat di media sosial ya, berfoto Habib Rizik Syihab dan ada tulisan revolusi, tapi jangan dibaca semata-mata saya lihat revolusi saja. Tapi di situ ada tulisan revolusi moral revolusi akhlak. Nah, kalau revolusi akhlak apa bedanya dengan gagasan Ibu Puan Maharani ketika jadi Menteri Koordinator tentang revolusi mental? Nah, itu mirip-mirip saja antara mental dan akhlak. Nah, oleh karena itu perlu penjelasan yang lebih utuh kepada Komisi 1 untuk mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya. Dan perlu ada rapat koordinasi dengan Komisi 1, BIN, Intelkam, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan BAIS tentang situasi bangsa dan negara yang seperti genting begini begitu. Jadi menimbulkan rasa ketakutan dari masyarakat seolah-olah TNI ingin kembali seperti zaman Orde Baru. Oleh karena itu saya berharap TNI juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meresahkan kehidupan berbangsa dan yang bernegara yang sudah kondusif seperti ini. Baik, Bang Saifullah. Saya ke Pak Ponto lagi kalau gitu. Ya. Silakan Pak, tanggapan Anda. Jadi tadi dari tugas TNI itu tadi hanya 2. Ada satu yang belum disampaikan Pak, bahwa melindungi segenap bangsa. Nah, ini yang dilaksanakan sekarang. Coba saya sampaikan. Yang disampaikan TNI ini menghindari supaya tidak terjadi konflik horizontal. Semakin meruncing. Kenapa? Mari kita lihat. Di Kalimantan Barat sudah ada pasukan merah yang akan mencari FPI. Di Sulawesi Utara sudah ada pasukan merah Brigade Manguni. Di Jogja, Solo sudah ada NU yang menyiapkan diri. Dan masih banyak lagi yang organisasi yang kecil-kecil ini sudah menyiapkan diri untuk yang menghadapi seperti ini. Karena jangan dikira semua orang setuju dengan apa yang dilaksanakan oleh FPI ini dengan adanya baliho-baliho itu seenaknya sendiri memasang, kan tidak semua orang senang, tidak orang semua Menurut setuju. Anda baliho-baliho itu provokatif, Bang Ponto? Nah, betul, itulah provokatif, itulah yang saya bilang 2/3 di bawah ini sudah punya niat untuk itu. Tapi tadi data itu nggak disampaikan ya nanti ya. Tapi kita bisa lihat dari tanda-tandanya. Tapi Komisi 1 tidak mendapat data itu, Pak Ponto. Sampai negeri ini hancur dulu. Ada Pak Harto bilang begini, kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit, maka ambillah keputusan yang menguntungkan kepentingan orang banyak. Bahkan mitra itu belum TNI tentu saja benar, dari Komisi 1 Pak Saifullah menyatakan. Pak Ponto, tadi Komisi 1 menyatakan bahwa dia kan mereka sebagai mitra sampai gitu ya, tidak tahu begitu. Tidak tahu, kemudian juga merasa ini juga di tengah Indonesia yang saat ini sedang kondusif, kok TNI melakukan hal tersebut juga. Oh tidak, itu kan saya bilang 2/3 itu kondusif, 2/3 kan ada di bawah permukaan laut ini, di bawah permukaan laut ini. Kalau disampaikan di depan umum, ini kan belum ada aturan hukumnya kalau 2/3 ini. Dalam menyelesaikan persoalan negara ini ada 2 cara, by law sama beyond the law. Polisi ini by law yang 2/3 kalau sudah jadi ada di atas. Tapi beyond the law ini adalah tugasnya. Termasuk tidak disampaikan ke mitra berarti ya Pak ya? Bang Saifullah. Jadi tidak bisa kita semua by law tidak bisa. Bang Saifullah, tanggapan Anda Bang Saifullah? Begini ya. Apa sih susahnya Panglima TNI berkoordinasi dengan Komisi 1 untuk meminta rapat khusus tertutup misalnya begitu ya? menghadapi situasi bangsa dan negara. Apalagi ini kan bukan masa reses. Ini masa kerja anggota DPR RI pada masa persidangan ini. Dan oleh karena itu saya berharap TNI apapun alasannya itu harus menegakkan hukum sebagai Panglima, sebagaimana yang disampaikan pada rapat terbatas oleh Presiden Jokowi kemarin bahwa hukum adalah Panglima. Kalau hukum sebagai Panglima, maka status Habib Rizik itu harus terlebih dahulu jelas. Kalau
statusnya terorisme, maka TNI bisa untuk melakukan tindakan. Tapi sepanjang status hukum FPI itu belum jelas dan tidak ada keputusan hukum apapun terhadap FPI itu, maka sebaiknya TNI bisa menahan diri. Silakan proses hukum. Proses hukum serahkan kepada polisi. Polisilah yang akan melakukan seperti yang sudah sekarang polisi sedang memanggil-manggil. Kita tunggu proses-proses itu. Kalau terjadi adanya rencana gesekan-gesekan di bawah, kita berharap juga intelijen tidak sembarangan kemudian membibarkan kepada publik bahwa ini akan terjadi ancaman-ancaman. Potensi ancaman itu selalu ada. Karena negara kita ini kan memiliki kekhususan tersendiri, multi etnis, suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Dan itu mudah sekali terjadi gesekan-gesekan. Nah, oleh karena itu, TNI saya berharap bisa menahan diri, menunggu proses hukum yang sedang berlangsung, yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Itu adalah domainnya Kepolisian Republik Indonesia. Bukan kemudian polisi TNI tanpa ada proses hukum apapun kemudian melakukan tindakan yang bisa memberikan contoh kepada rakyat yang tidak baik, melakukan hukum tanpa melalui prosedur yang benar. Jadi saya berharap bahwa TNI kalau memang perlu menjelaskan kepada Komisi 1, silakan. Baik, Bang Saifullah. Ini masa persidangan aktif kok. Baik. Kita masih ada satu segmen, tenang dulu Bang Saifullah ya. Jadi Pak Ponto juga, ada Mas Rifanli juga. Kita masih ada satu segmen ya, jangan dihabisin dulu di segmen ini. Usai jeda pada Horot kami akan kembali. Langsung ke Bang Rifanli, Bang sudah mendengar tadi perbincangan dari Pak Saifullah dan juga Pak Ponto, Bang. Ya, pertama begini, tindakan dan pernyataannya TNI melalui Pangdam itu juga ada beberapa anggotanya, itu jelas berlebihan. Saya mau menekankan di situ. Yang pertama, itu bukan ranahnya TNI. Yang kedua, TNI juga tidak bisa menggunakan alasan intelijen untuk melakukan langkah-langkah yang beyond the law, kalau kata Pak Ponto. Meredam. Iya, meredam. Ya, itu tidak bisa menggunakan alasan intelijen saja untuk tiba-tiba melakukan itu, gitu. Yang ketiga, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilalui, itu yang tadi disampaikan oleh Komisi 1 DPR. Ada pelaporan dulu, ada keputusan politik dulu. Nah, semua itu harus dilakukan kayak gitu supaya semua sesuai dalam koridornya. Karena kalau enggak percuma ada yang namanya undang-undang ormas tuh yang kemarin sempat ramai juga. Terus juga ada kewajiban dari kepolisian juga, ada Satpol PP juga. Nah, semua itu diabaikan dengan show of force yang seperti itu. Jadi Anda melihat ada apa di belakang ini, Bang? Ya, kemungkinan ada tujuan lain yang entah apa itu maksudnya. Karena pertama dia tiba-tiba melakukan penurunan baliho beserta arahan atau ucapan untuk membubarkan ormas. Sementara ada mekanisme tersendiri untuk membubarkan ormas. Saya melihatnya jadi gini, Mas Rifan, OMSP, operasi apa tadi, militer selain perang, ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dalam tanda kutip politik. Iya, itu dia, bisa, tapi harus ada keputusan dari presiden pertama, yang kedua ada persetujuan dari DPR. Nah, kalau dua langkah itu tidak dilalui, sementara TNI langsung main begitu saja, nah berarti kan dia tidak begini. Presiden memberikan instruksinya, ada beberapa poin kalau tidak salah ya, beberapa hari lalu begitu. Salah satu yang menindaklanjuti segera adalah Ketua Satgas Covid ya, Doni Monardo, dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengeluarkan instruksi Mendagri bisa dicopot kepala daerah. Nah, nggak ada salahnya dong kalau misalnya TNI juga memfollow up apa yang disampaikan oleh arahan Presiden. Salah, Mas, itu bukan ranahnya TNI untuk melakukan itu atau untuk menyampaikan itu. Dia bukan ke sana arahnya, dia hanya ke soal kedaulatan dan pertahanan negara kayak gitu. Kalau emang itu diminta dibubarkan, yang ngomong bukan Pangdam. Bahayanya kalau Pangdam yang ngomong itu jadi ancaman kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi ada apa dengan Pangdam dong sampai keras seperti itu pernyataannya? Nah, itu tanya Pak Ponto kayaknya. Ya, saya mau bilang begini. Tapi tadi Mas sempat mengatakan bahwa sebenarnya ini ada arahan juga nantinya bisa kebebasan dari berorganisasi kah yang akhirnya dimasuki begitu? Iya, betul.
Undang-undang Ormas yang sudah diperbarui sekarang itu pertama dimulai dengan pembubaran HTI tanpa mekanisme pengadilan saat itu. Nah, kalau misalkan itu saja yang sudah berdasarkan Perpu ya, artinya sesuai dengan koridor kayak gitulah ya, versi negara. Nah, ini bagaimana ceritanya Pangdam yang sudah ada Perpu yang bermasalah tadi, yang sudah Undang-Undang Ormas bermasalah tadi, dia mengatakan itu. Gitu. Di luar itu TNI punya sejumlah masalah, misalkan Berarti, ada bisnis militer lah, ada soal konflik antara TNI dan Polri lah, dan mekanisme peradilan militer yang belum direformasi. Yang kemarin kita ngelihat ada kasus penyiksaan oleh 11 anggota TNI. Nah, itu ada banyak masalah dan itu nggak bisa dilegitimasi dengan informasi intelijen. Itu karena semuanya akan berpotensi kepada perbuatan undang-undang TNI. Sebelum ke Pak Ponto nih, Mas Rifan. Jadi Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini melakukan pelanggaran yang Anda maksud? Maladministrasi itu. Ya, Ombudsman itu coba menyampaikan pendapatnya tentang langkah yang diambil oleh Pak Dudung tersebut. Oke. Ada sanksi untuk itu? Kenapa? Ada sanksi biasanya untuk pelanggaran administrasi? Ya teguran. Biasa. Oke, Pak Ponto, komentar Anda Pak Ponto. Ya, tidak ada satupun pelanggaran yang dilaksanakan oleh Pangdam. Karena Pangdam sudah menyelesaikan bahwa, tadi kan disampaikan, Presiden sudah menyampaikan perintah. Di dalam Arahan perintah Presiden itu ada tugas terkandung. Pangdam hanya menyatakan tugas yang dinyatakan kembali adalah ini. Saya perintahkan. Karena sudah ada yang di belakang saya bilang tadi 2/3. Kalau dibilang intelijen tidak masalah, untuk apa ada intelijen di dunia ini? Adanya intelijen di dunia ini adalah menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terjangkau oleh hukum. Jangan dikira hukum itu menyelesaikan masalah. Tidak semua. 2/3 es di bawah laut itu bisa menenggelamkan kapal. 2/3, bukan yang 1/3. Hukum itu hanya 1/3. 2/3 itu ada di tangan intelijen. Tapi kan Dan publik kan tidak bisa melihat yang di bawah laut itu, Pak Ponto. Jadi jangan dikira intelijen ini tidak bisa. Ya tidak, 2/3 itu ada di tangan intelijen. Termasuk masih ada celah untuk indikator harus jelas, Pak Ponto. Nah, jadi saya ingin dalam hal meluruskan. ini kita kalau berbicara keutuhan wilayah, ingat sumpah prajurit salah satu adalah menjaga keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan dan melindungi segenap bangsa. Itu ada di undang-undang. Dan yang kedua itu ada di dalam sumpah prajurit. Kalau ini bangsa ini terpecah belah, yang ditanya pertama di dunia maupun akhirat itu TNI. Tuhan akan tanya, kenapa Indonesia ini berantakan? Mana kamu TNI? Kamu sudah berjanji menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Kenapa bangsa ini terpecah belah? Mana sumpahmu? Inilah salah satu implementasi sumpah prajurit. Apakah ada di selain TNI yang bersumpah seperti itu? Yang berisi 3, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Apakah ada? Tidak ada. Yang ada hanya di TNI. Jadi keutuhan tapi nggak semuanya bangsa bisa ini diukur dari ranah TNI saja, Pak Ponto. Ini kan negara hukum. Di Indonesia ini keutuhannya hanya satu-satunya yang akan ditanya di dunia dan di akhirat, keutuhan bangsa ini. Hanya TNI. Tanya itu ada sumpahnya, coba cari. Enggak ada. Baik. Tadi saya sudah minta itu studio TV One untuk tampilkan video yang saya postkan. Coba lihat. Bagaimana sekelompok orang ini berupacara di tengah jalan menyembah baliho. Apakah ini tidak mengganggu manusia-manusia atau rakyat yang lain? Rakyat yang lain itu udah muak melihat itu. Tapi mereka tidak bisa menyampaikan. Karena apa? Tunggu pelanggaran hukum dulu. Tunggu. Sampai kapan kalau kita nunggu pelanggaran hukum? Tidak akan selesai. Coba lihat, sayang tidak disampaikan. Apakah kita menunggu rakyat itu nanti yang akan bertindak sendiri? Apakah itu? Inilah yang tidak dikehendaki TNI. Baik, terakhir mungkin ke Bang Saifullah lebih dahulu untuk menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan. Bang Saifullah, akan ada pertemuan dengan TNI nantinya secepatnya mungkin? Yang pertama ya, kalau TNI berdasarkan laporan intelijen, saya sementara menilai bahwa intelijen yang dimiliki TNI itu tidak bekerja dengan baik dan profesional. Kenapa? Semestinya intelijen itu sudah mengetahui kemungkinan banyaknya penyambutan terhadap Habib Rizik Syihab dan kemudian akan menggelar maulidan yang besar-besaran.
semestinya pencegahan. Jadi intelijen ini seperti kepanikan. Nah, oleh karena itu menurut saya jangan menggunakan intelijen itu setelah. Semestinya tapi sebelum terjadi, intelijen itu sudah memberikan informasi kepada Panglima. Pak, ini Habib Rizik akan datang. Berdasarkan hasil intelijen kami, bahwa akan terjadi penyebutan sekitar ratus ribu orang. Oleh karena itu harus begini. Ini enggak. Malah TNI ikut-ikut pula menjemput di bandara sana. Nah, oleh karena itu, jangan juga lah Pak Ponto kemudian dibawa-bawa sampai ke urusan akhirat. Ini cukup di dunia saja. Oleh karena itu sumpahnya, Pak. TNI Kan itu sumpahnya. Coba baca sumpahnya. Intelijen, Sumpahnya itu kan dunia dan akhirat itu. Profesional. Pak Ponto tapi terlalu pakai argumen TNI semuanya. Iya, ini kan harus dipertanggungjawabkan. Oke. Nanti kalau negeri ini sudah hancur baru kenapa kemana TNI? Janganlah. Sebelum hancur saya tampil duluan. Urusan salah ya urusan di belakang. Tapi ini sudah Coba Pak Saifullah ya. Petahana dengan presiden saat ini sedang melakukan kerjasama militer dengan negara-negara asing, Rusia, Prancis, Amerika. Ya. Kalau kemudian alat utama sistem persenjataan kemudian dibawa-bawa di dalam kota berkeliling-keliling, bisa menimbulkan interpretasi, asumsi dari negara-negara yang akan kita kerjasama di dalam militer itu, mengkhawatirkan penggunaan alutsista TNI untuk kepentingan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga apa yang dirintis oleh Presiden dan Menteri Pertahanan dalam 1 tahun terakhir ini bisa buyar. Akibat dari keteledoran TNI di dalam menggunakan alutsista itu. Berhati-hati. Intelijen itu harus profesional. Saya tahu BAIS itu berapa giga sih? BIN itu berapa giga? Intel Polri berapa giga? Saya nggak perlu buka di sini. Tapi itu rahasia negara. Nah, oleh karena itu, BAIS perlu meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kemampuan IT-nya. Sehingga dia bisa mendeteksi lebih banyak. Baik, Bang Saifullah. Kalau perlu anggaran, kita dukung anggarannya. Nah, itu dia. Baik, Bang Saifullah Tamliha. Jadi saya berharap jangan atas nama intelijen, kemudian merusak bangsa negara. Enggak. Ini kesalahan Untuk ketiganya, Mas Rifan Lia dan juga Bang Saifullah dan Pak Soleman Ponto. Kepada Panglimanya, kemungkinan terjadinya penyambutan Habib Rizik besar-besaran, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Sebelum itu, intelijen itu menyampaikan kepada Panglima TNI, Panglima TNI kemudian berkoordinasi dengan Kapolri, kalau perlu menghadap Presiden untuk kemudian mencegah terjadi penyambutan. Ini kan enggak dibiarin. Baik, Bang Saifullah. Simpan energi Anda untuk bermitra kerja di DPR dengan Panglima TNI mungkin, Bang Saifullah. Terima kasih atas waktunya, Bang Saifullah Tamliha, Pak Soleman Ponto, dan juga Mas Rifan Lia. Sehat selalu untuk Anda semua.